Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izza, Allahu Azza wa Jalla. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan pasti dia selamat, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya yang pasti dia akan celaka. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisab pun dilaksanakan, lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan, sekali lagi saya sering ucapkan di majelis ini teman-teman dan di majelis ilmu saya yang lainnya. Antum hadir di sini, Anda hadir di sini ini, saya bukan datang ceramah sejam 2 jam untuk berdongeng, untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikarang-karang. Ini ilmu, wahyu, sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apapun yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Ini jadi prinsip hidup, memang harus dipegangi. Karena itu fungsi daripada majelis ilmu, kita mengambil wahyu, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih mengenal Allah, lebih takut akan azabnya, lebih tamak terhadap rahmatnya. Lalu kemudian kita memang meninggal dalam kondisi baik, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu tidak bisa mengubah orang menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut terhadap azab-azab karena berbuat pelanggaran, percuma saja hadir. Harusnya memang bisa mengubah. Makanya fahami setiap ustadz yang datang, antum hadir di majelis ilmu manapun, target dia berbicara itu bukan seremoni, bukan menyampaikan, bukan penyanyi, bukan pelawak yang datang hanya sekedar menyampaikan untuk menghibur orang kemudian terima fulus atau duit untuk itu, sama sekali. Setiap dai kalau dia ikhlas kepada Allah bukan itu targetnya. Tapi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akhirnya menjadi target amal jariah dia pada hari kiamat nanti, agar mereka faham terhadap hukum Allah dan mereka aplikasikan itu. Dan mereka bangga untuk menjadi pegawai-pegawai tanda kutip Allah pencipta langit dan bumi ini. Saya dan teman-teman dai pasti sangat senang untuk bisa menjadi dai seperti ini karena kita menjadi pegawainya Allah, menyampaikan apa yang Allah inginkan dan Allah akan berikan balasan. Antum pun merasa bangga sebenarnya karena berhasil memahami apa yang Tuhan kita inginkan dan selamat gara-gara itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah. Dan Aisyah akhirnya hampir meneteskan air mata berkata, ya Rasulullah, bukankah dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, belum dikerjakan sudah diampuni? Jawaban Nabi SAW sederhana, afala akunu abdan syakura, tidak layakkah saya menjadi orang yang bersyukur karena saya bisa diberikan petunjuk dan akhirnya saya bisa mengetahui mana boleh dan mana tidak boleh. Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa bobotnya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kenangan, hanya sekedar sebuah informasi yang seperti hal yang lewat seperti baca koran, bukan teman-teman. Dalil-dalil yang kita bacakan ini sesuatu yang pasti, wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya.